Shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi kita dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan kami diberikan kesempatan untuk bisa kembali belajar tentang iman Kristen. Bukan hanya kami pelajari dalam pikiran, tetapi biarlah kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati guru yang mengajar, berkati kami semua. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak sekalian, kembali kita dalam pembelajaran di bab yang ke-6, melanjutkan bab 5 pertemuan minggu lalu. Hari ini di bab 6 kita akan membahas khususnya 3 konsep nilai, yaitu nilai kesetiaan, nilai kasih, dan nilai keadilan. Bagaimana ketiga nilai ini membentuk diri kita, dan apa yang menjadi tantangan ketika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana berlaku setia, mengasihi, dan bertindak adil. Tujuan pembelajaran kita pada poin yang kedua dan ketiga, yaitu melalui model pembelajaran Discovery, peserta didik dapat menganalisis tantangan-tantangan yang mengancam nilai, kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan bersama. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan sikap kesetiaan, kasih, dan keadilan secara konkret dalam kehidupan sosialnya. Ini adalah gambar tentang worldview yang mempengaruhi nilai, yang mempengaruhi tindakan seperti yang diajarkan pada minggu yang lalu. Worldview itu sangat penting. Apa yang kita pahami, apa yang kita yakini di dalam konsep nilai akan mempengaruhi tindakan dan membentuk budaya kita. Worldview itu adalah keseluruhan cara hidup, kerangka persepsi, dan tindakan dan pilihan. Maka ketiga nilai yang akan kita pelajari hari ini kiranya dapat kita pahami, terlebih kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bertindak berdasarkan nilai kasih, keadilan, dan kesetiaan. Nilai yang pertama yang akan kita pelajari adalah nilai tentang kesetiaan. Baiklah kita melihat lukisan yang ada di layar ini. Ini adalah lukisan tentang seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Pada waktu Yesus disalibkan, apa yang terjadi ketika Petrus mulai diinterogasi, mulai ditanya oleh seorang perempuan, apakah engkau murid Yesus? Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Apa yang Petrus lakukan? Petrus tidak setia di dalam iman dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Karena desakan dari luar, karena ancaman yang dialami, sehingga dia menjadi tidak setia. Petrus sangat menyesali perbuatannya, tetapi Tuhan begitu baik kepada dia. Pada saat Yesus bangkit dari kematian, maka dia memulihkan kehidupan Petrus. Yesus begitu setia. Tetapi manusia kadangkala menjadi tidak setia dan berubah setia. Nilai kesetiaan harusnya diperjuangkan dalam kehidupan kita. Kita memang diminta untuk setia kepada Allah khususnya. Tetapi perlu diingat bahwa kesetiaan itu tidak didasarkan pada diri sendiri, tetapi kepada kesetiaan Allah. Dalam Ibrani 15 ayat 5 dikatakan sangat jelas, bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena Allah setia, maka seharusnya kita mencerminkan sifat karakter Allah itu untuk menjadi orang yang setia. Jangan dibalik, bukan karena kita yang setia, tetapi karena Allah yang setia. Banyak tokoh Alkitab menunjukkan kesetiaannya. Petrus pun akhirnya menjadi orang yang sangat setia ketika Tuhan memulihkan hidupnya. Stefanus juga begitu setia, bahkan mati sampai dirajam dengan batu. Terlebih teladan agung dari Tuhan Yesus sendiri, bagaimana dia setia sampai di atas kayu salib. Biarlah sikap kesetiaan, nilai kesetiaan ini senantiasa ada dalam kehidupan kita. Contoh lain, contoh yang mungkin lebih modern adalah seorang yang bernama Bunda Teresa. Ini adalah salah satu tokoh atau contoh yang seorang yang begitu setia, mengabdi dalam pelayanannya terhadap orang miskin, sakit, yatim piatu sekarat di Kalkuta, India.
Bertahun-tahun dia melayani di sana. Kecintaannya kepada Allah menyelimuti jiwanya untuk setia, mengasihi Allah dan sesama. Di dalam kesetiaan, orang itu akan sangat dapat dipercayai. Orang itu akan berkorban banyak hal, tetapi dia konsisten ketika menghadapi permasalahan. Dia tetap setia, karena dia melihat bahwa kasih Allah sedemikian besar di dalam hidup dia. Lalu pertanyaannya yang mungkin kadangkala muncul dalam pikiran kita, kenapa ada orang yang begitu setia, tetapi sebagian orang begitu mudah menyerah dan berlaku tidak setia, berubah setia di dalam hidup mereka? Mungkin dua jawaban ini akan kita pikirkan bersama. Yang pertama, bisa saja orang itu berlaku tidak setia karena kesetiaannya hanya didasarkan kepada kekuatan diri sendiri. Kita adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, dan tidak mungkin dapat setia dengan begitu baik di dalam hidup ini. Maka kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk bisa menopang kesetiaan kita. Yang kedua, kadangkala mungkin teladan Yesus yang setia itu tidak benar-benar dihayati dalam dirinya, karena daya tarik dunia dan dosa menaklukkan jiwanya, sehingga ketika ada pencobaan, maka dia menjadi orang yang tidak setia. Kesetiaan kepada Allah akan mendorong kita untuk setia dalam pelayanan kepadanya seumur hidup, menjadi orang yang dapat dipercaya dan menjadi berkat. Nilai kesetiaan ini penting sekali untuk kita pikirkan dan kita hidupi dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita? Apakah kita sudah setia? Bagaimana dengan orang tua dan guru kita? Apakah kita sungguh menjadi orang yang dapat dipercayai dan setia? Biarlah senantiasa melalui penghayatan kita terhadap kesetiaan Tuhan, kita menjadi orang yang menerapkan nilai kesetiaan. Nilai yang kedua yang harus kita pikirkan adalah tentang nilai kasih. Tampaknya ketika kita mendengar kata kasih sudah sangat sering dan tidak asing di telinga kita. Nilai kasih harus didasarkan juga pada teladan kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 11 berkata demikian, "Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka seharusnya kita juga saling mengasihi." Esensi dari kasih adalah pengorbanan diri, seperti Kristus yang berkurban di atas kayu salib menyerahkan nyawanya. Saya ulangi, bahwa kalau orang sungguh mau mengasihi, maka dia harus memiliki pengorbanan diri, seperti Kristus yang berkorban di atas kayu salib menyerahkan nyawanya. Ini adalah sebuah catatan sederhana dari seorang anak. Suatu saat seorang anak itu mulai menuliskan beberapa hal tentang apa yang dia lakukan di rumah: memotong rumput, membersihkan kamar, pergi ke toko, menjaga adik, nirap bagus, membuang sampah. Lalu dia mulai melis semuanya dan memberikan nilai secara ekonomis. Lalu dia menulis surat untuk ibunya. "Ibu, aku sudah memotong rumput. Kalau aku memotong rumput, tolong bayar aku 7.500. Kalau aku sudah rajin buang sampah, tolong bayar aku 10.000. Maka jumlah hutang ibu kepada aku 52.500. Ibu yang membaca surat dan melihat list yang ditulis oleh anak ini menjadi sedih sekali. Betapa anak ini bukan seorang anak yang penuh kasih, karena dia menghitung semuanya dengan nilai nominal. Dia menghitung semuanya apa yang dia lakukan, dan dia harus mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan. Ini bukan contoh orang yang mengasihi. Ibu ini sangat sedih sekali, karena kalau kita mengingat kasih ibu kepada kita, ketika 9 bulan kita dikandung ibu harus berkorban banyak hal, mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan kita, memberikan kita makan, merawat kita, menyekolahkan kita, melindungi kita. Maka sebenarnya apa yang kita lakukan terhadap ibu tidak perlu harus diperhitungkan secara ekonomis, bukan? Karena kasih ibu itu melampaui segalanya. Kalau ibu begitu mengasihi kita, betapa kasih Allah
Begitu besar karena kasih Allah melampaui kasih ibu. Kasih Allah kepada kita orang berdosa begitu besar. Pertanyaannya untuk kita, kalau orang tuamu sedemikian mengasihi, maka engkau harus mengasihinya juga dengan tulus. Kalau Allah sedemikian mengasihi engkau, maka harusnya kita juga mengasihi Allah di dalam kehidupan ini. Maka tidak heran prinsip kasih ini menjadi prinsip yang sangat dominan, yang biasa disebut dengan golden rule dalam iman Kristen. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Ini prinsip kasih yang Tuhan ajarkan. Kasih secara vertikal untuk mengasihi Allah, dan kasih secara horizontal untuk mengasihi sesama. Sebagai seorang Kristen, maka engkau dan saya harus punya nilai kasih. Nilai yang ketiga dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Tentunya gambar ini atau foto ini menjadi tidak asing bagi anak-anak milenial. Kenapa demikian? Ini adalah foto seorang yang bernama George Floyd yang mengalami kekerasan oleh seorang polisi yang bernama Derek. Derek ini menindih bagian leher dari Floyd sehingga Floyd ini meninggal dunia. Memang Derek akhirnya mendapatkan dakwaan dan termasuk pembunuhan tingkat kedua. Tetapi apa yang terjadi? Karena kematian seorang yang bernama Floyd ini, itu mengakibatkan gelombang demonstrasi rasial yang ada di Amerika sampai hari ini. Apa yang dialami oleh Floyd ini mungkin salah satu ketidakadilan yang dialami, yang terlihat di mata publik. Di Amerika, dalam catatan Kompas dikatakan ada 1.200 orang setiap tahun di Amerika Serikat. Tetapi hanya 99% dari kasus yang terjadi dan tidak ada dakwaan bersalah. Artinya ada banyak hal di dalam dunia ini ternyata berjalan dengan tidak adil. Katanya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya apa? Banyak orang yang menghadapi dan mengalami ketidakadilan, tetapi tidak pernah bisa mendapatkan keadilan itu ketika hidup dalam dunia. Maka keadilan atau justice ini menjadi sangat penting. Bukan karena persoalan yang terjadi dalam masyarakat, tetapi karena nilai Kristiani mengajarkan kita untuk memperjuangkan keadilan. Sekali lagi, bukan hanya untuk mengetahui mana yang adil dan mana yang tidak, tetapi menjadi orang yang sungguh memperjuangkan apa yang seharusnya adil. Keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah sifat adil bagi kehidupan dalam masyarakat. Keadilan berhubungan dengan perbuatan atau perlakuan yang adil, menghargai hak orang lain, berjuang untuk pembebasan mereka yang tertindas. Nah, dalam lukisan perempuan Samaria ini kita mengingat dalam tulisan dalam Yohanes pasal 4. Yesus menunjukkan keadilannya, bukan? Zaman dulu perempuan itu sangat tidak dipandang secara mata, sangat diskriminatif. Tetapi Yesus bertemu dengan seorang perempuan ini. Bahkan perempuan ini juga adalah perempuan yang memiliki latar belakang yang tidak baik. Secara moral, dia bukan perempuan baik-baik, tetapi Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya. Perempuan ini juga adalah seorang perempuan Samaria. Dalam kasus zaman Yesus hidup, orang Samaria itu kadangkala dianggap sebelah mata. Ada kasus rasial di sana. Tetapi Yesus ini menunjukkan keadilannya. Dia tidak memandang muka, bahkan dia menghargai hak orang ini. Keadilan ini ditaruh di dalam benak kita bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama, dan setiap orang diciptakan Tuhan setara adanya. Dalam kasus lain seperti gambar atau lukisan ini, di mana ada kasus seorang perempuan yang hampir dirajam dengan batu karena katanya kedapatan berzina. Tetapi Yesus menunjukkan keadilannya. Dia berjuang untuk melindungi perempuan ini, berjuang untuk menyatakan keadilan.
Perempuan ini tidak punya kekuatan untuk melawan situasi dan juga tindakan yang diperlakukan kepadanya. Tetapi Yesus melindungi dia. Apa yang Yesus lakukan? Yesus memperjuangkan keadilan dari perempuan ini. Biarlah sifat keadilan, nilai keadilan ini ada dalam diri kita masing-masing. Sedikit perdebatan dan persoalan yang kadang-kala muncul, persoalan terkait kasus keadilan atau nilai keadilan adalah banyak orang selalu bilang begini, kalau kita berlaku adil maka kasihnya di mana? Selalu ada ketegangan antara kasih dan keadilan. Tetapi harus diingat bahwa kasih itu bukan berarti sentimental. Tetap diperlukan keadilan dan kebenaran. Hukum, ganjaran tentu diperlukan dan bagian dari kasih. Seperti seorang guru orang tua yang menegakkan keadilan. Memberikan hukuman, kadangkala pengajaran, menghajar anaknya. Di dalam kasus-kasus seperti itu, ketika dia mengambil keputusan, maka itu harus dipandang sebagai sebuah bagian dari keadilan, tetapi juga menjadi bagian dari kasih. Tentu tidak mudah untuk dipahami, tetapi baiklah kita senantiasa mengedepankan nilai keadilan ini. Bagaimana melindungi orang lain, bagaimana memberikan hak yang sepantasnya kepada siapapun tanpa memandang muka. Biarlah kita senantiasa meneladani Yesus dalam nilai-nilai keadilannya. Demikian 3 nilai yang sudah kita pelajari hari ini. Berikut adalah beberapa feedback atau proyek yang mungkin kita bisa kerjakan bersama di kelas. Boleh membagi kelompok ataupun juga pribadi lepas pribadi. Yang pertama, kita akan coba melakukan proyek penerapan nilai kesetiaan, kasih, dan keadilan. Silakan membuat semacam kolom seperti yang ada di slide. Ada 3 nilai di situ, 1 nilai kesetiaan, nilai kasih, dan nilai keadilan. Lalu coba diskusi atau coba buat sebuah rencana untuk melakukan tindakan-tindakan berdasarkan nilai-nilai ini. Lalu tuliskan dalam kolom-kolom itu dan nanti bisa dipresentasikan pada pertemuan yang selanjutnya. Masing-masing nilai mungkin 3 tindakan. Contoh mungkin nilai kasih. Minggu depan saya ingin menolong ibu untuk membersihkan taman depan rumah saya. Contoh nilai keadilan. Sekarang saya mulai belajar untuk membagi berkat yang saya terima dari orang tua dengan adik saya. Saya akan memberikan hak yang sepantasnya kepada adik saya kalau saya mendapatkan berkat yang berlebihan. Dan contoh nilai-nilai yang lain yang mungkin bisa kita terapkan dalam perencanaan 1 minggu ke depan. Selamat menjalani proyek. Biarlah kesetiaan Allah, kasih Allah, dan keadilan Allah beserta dengan kita senantiasa. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk apa yang kami pelajari. Tuhan memberkati hidup kami agar senantiasa tercermin kesetiaan, kasih, dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.